Bendera kecil untuk sahabat. 2 malam berturut-turut, Opung tidak meneruskan ceritanya karena diajak berkunjung ke rumah saudara. Biasanya, kalau ada orang tua datang dari kampung, ada saja keluarga yang mengundang makan sambil sekalian melepas rindu. Biasa begitu juga Opung. 2 malam berturut-turut harus memenuhi undangan makan. Papa dan Mama juga harus ikut mengantarkan ke sana. Uli, Batara, dan terlebih Hasian sudah bersungut-sungut. Rasa ingin tahu mereka seakan tak terbendung. Bagaimana kelanjutan cerita persahabatan si Cek-Cek dan Jeremy? Papa, Opung tidak boleh dibawa kemana-mana kalau ceritanya belum selesai, kata Hasian. Bah, kau bikin aturan sendiri. Papa tertawa mendengarnya. Hahaha, itu benar. Sambung Opung pula tergelak-gelak. Jangan asal terima saja undangan makan tanpa tanya cucu kesayanganku ini. Benar-benar duplikatmu sia-sian itu, balas Papa. Kalau sudah punya permintaan, tak peduli punya kesulitan orang lain. Setelah puas memporak-porandakan kampung demi kampung hingga pengaribuan, para serdadu Belanda itu kembali ke markas. Penduduk mulai berani keluar dari hutan dan kembali ke kampung. Jenazah yang dikuburkan begitu saja oleh Belanda digali kembali lalu memindahkannya ke kuburan yang lebih layak. Ratap tangis masih terdengar di setiap kampung hingga beberapa hari. Terdengar lagi kabar Belanda mendirikan markas Serdadu Sipahutar, pertengahan antara Tarutung dan Pangaribuan. Kota kecil ini terletak 25 km dari kampung si Cek-Cek. Berarti semakin dekat ke kampung si Cek-Cek. Ayah Jeremy tidak ikut kembali ke kampung. Ia memilih bergabung dengan laskar pejuang. Mereka bergerilya di hutan. Jeremy dan ibunya masih tinggal di rumah kepala kampung bersama dengan anak lain. Jeremy masih bertugas sebagai pengintai. Kata kepala kampung, jangan sampai kecolongan lagi. Sewaktu-waktu, para serdadu itu mungkin akan datang lagi, karena itu harus waspada berjaga-jaga. Memang pasukan Belanda masih sering datang ke kota kecil dan kampung sekitarnya. Mereka menangkap orang, bahkan menembak mati begitu saja orang yang mereka curigai. Suatu hari, kepala kampung menyuruh Jeremy mengantarkan sekeranjang telur itik ke tepi hutan. Nanti di sana ayah Jeremy dan para pejuang lain sudah menunggu. Jeremy mengajak si Cek-Cek. Meski enggan dan getar di hati, si Cek-Cek malu karena kalau menolak. Usai mengantarkan telur itu, Jeremy mengajak si Cek-Cek berjalan-jalan melihat situasi kampung lain. Cek-Cek menurut saja. Mereka berjalan hampir 3 km hingga mendekati kota kecil Pangaribuan. Di sana mereka mendengar bahwa di depan gereja ada sekumpulan pasukan Belanda menyiksa seorang anggota laskar. Pejuang itu tertangkap di Lapo lalu disiksa. Tubuhnya berlumuran darah, disayat-sayat dengan pisau. Tubuh si Cek-Cek gemetar mendengar berita itu. Tak masuk di akalnya. Mana ada orang sekejam itu di zaman sekarang. Ia ingin segera pulang saja, tapi Jeremy malah mengajaknya masuk kota untuk melihat langsung. Benar, dari jauh mereka sudah melihat kerumunan orang di depan gereja. Mereka bergegas menghampiri. Tampaklah peristiwa mengerikan itu. Walau pemuda anggota laskar itu sudah tidak bernyawa, mayatnya masih diikatkan di tiang. Agaknya para serdadu sengaja melakukan itu untuk menakut-nakuti penduduk. Beranda keparat. Jeremy menggeram. Mari kita pulang, bisik Cek-Cek ketakutan. Pucat pasi wajahnya. Sebentar lagi, sahut Jeremy. Aku takut, Cer. Gemertak si Cek-Cek. Jeremy menatap wajah si Cek-Cek sejenak. Bibirnya tersenyum dingin. Digenggamnya pula tangan Cek-Cek untuk membesarkan hati kawannya itu. Namun si Cek-Cek benar-benar sudah tidak punya keberanian. Ia merengek mengajak pulang saja. Matanya sudah jelalatan saking takutnya. Begini saja, kau pulang sendiri. Biarkan aku di sini dulu. Nanti aku menyusul. Bah, mau apa kau di sini? Entahlah, tapi aku ingin di sini dulu, jawab Jeremy. Akhirnya, jadilah si Cek-Cek pulang sendiri.
Ia berlari sepanjang jalan, sekuat tenaga, seolah di belakangnya ada tangan serdadu Belanda terulur untuk mencengkam tengkuknya. Terbayang kalau dirinya sendiri yang disiksa Belanda seperti pejuang tadi. Sangat mengerikan. Sungguh, apa yang dilihatnya tadi tak akan terlupakan seumur hidup. Tiba di kampung, peristiwa itu segera diceritakannya. Kampung gempar, semuanya mengutuk ke perbuatan kejam itu. Sekaligus mencemaskan Jeremy. Kenapa kau tinggalkan Jeremy sendirian di sana? Tanya kepala kampung cemas. Aku sudah berulang-ulang mengajaknya pulang, tapi dia bersikeras untuk tinggal di sana. Jawab si Jack-Jack. Ia khawatir dengan Jeremy. Mengapa anak itu terlalu nekat, keras hati, keluh ibu Jeremia. Si Jack-Jack membisu. Ia juga mengakui Jeremy sangat pemberani. Tapi seperti kata ayah Jeremy sendiri, keberanian saya tidak cukup melawan Belanda. Harus pakai akal dan siasat. Hari sudah menjelang senja. Matahari sudah bersandar ke balik bukit. Sebentar lagi akan gelap. Jeremy belum juga pulang. Orang sekampung semakin cemas. Si Cek-Cek pun semakin dikejar-kejar rasa bersalah karena meninggalkan Jeremy di sana. Ayah, bagaimana kalau kita cari ke sana? Si Cek-Cek mengajukan usulnya. Ayah juga sedang memikirkan itu. Kita tidak bisa hanya berdiam diri menunggu. Kita harus berbuat sesuatu untuk mencarinya, sahut ayahnya. Tapi lebih baik kita tanya kepala kampung. Ternyata kepala kampung pun sependapat. Jeremy harus dicari. Maka malam itu juga berangkatlah si Cek-Cek dan ayahnya ke Pangaribuan. Hanya mereka berdua terlalu mencolok kalau banyak orang. Gelap sudah merebut terang hari. Bayang-bayang pohon menghitam bagai raksasa. Si Cek-Cek dan ayahnya bergegas. Di pinggir hutan, tiba-tiba 6 sosok tubuh berloncatan dari semak-semak. Mereka segera mengepung Cek-Cek dan ayahnya. Merdeka! Bekik salah seorang sambil sepucuk pistol terarah pada ayah si Cek-Cek. Orang tua ini gelagapan. Baru kali ini ia berhadapan dengan moncong senjata api seperti ini. Si Cek-Cek apalagi. Ia bersembunyi dan memeluk ayahnya dari belakang. Merdeka atau mati, balas ayah si Cek-Cek meniupkan kata-kata yang sering dilontarkan ayah Jeremy. Jangan-jangan orang ini mata-mata, gumam yang lain. Sekali mereka tetap merdeka. Horas! Seru ayah si Cek-Cek lagi. Kami bukan mata-mata, kami bagian dari perjuangan kemerdekaan. Siapa kalian? Mau kemana? Penghadang berpistol itu masih membentak. Kami orang kampung Paksaulian sebelah timur itu. Ayah si Cek-Cek akhirnya berterus terang sambil menunjuk ke arah kampungnya. Ada anak tetangga yang tidak pulang sejak siang tadi. Kami sedang mencarinya. Bah, itu anakmu. Kenapa bersembunyi? Seorang penghadang lain membentak. Mati aku, si Jejek gemetar. Dia maju selangkah sambil ayahnya tetap merangkul erat bahunya. Ya, ini anakku, sahut ayah si Jejek. Sempat sangat gelap di sini. Seorang penghadang mendekat, mengenakan sarung hingga menutup seluruh wajahnya. Ia menyalakan korek api sangat dekat di depan wajah si Jejek. Tahu-tahu orang itu berubah sikap, mengusap-usap kepala si Jejek. Bah, kau yang tadi siang ikut mengantarkan telur itu, kumam orang itu setelah memperhatikan wajah si Cek-Cek lebih jelas. Aku melihat anak ini waktu kita mampir di kampungnya. Si Cek-Cek tak berani menjawab. Mulutnya terkunci. Bagaimana kalau gerombolan ini justru para pengkhianat yang berpihak pada musuh? Ya, dia mengantarkan telur tadi siang. Ayah si Cek-Cek akhirnya yang menjawab. Aku ayahnya. Bah, aku si Ranggas Lai, kata orang itu menyingkap sarung dari wajahnya. Jadi kau mengenal Jeremy? Tanya penghadang berpistol. Ya, kami mencarinya. Ayah si Cek-Cek menjawab tapi langsung dibentak. Aku tidak tanya kau, aku tanya anakmu. Takut ayahnya diapa-apakan oleh penghadang itu. Si Cek-Cek pun terpaksa menjawab. Ya, aku kawannya, aku sahabatnya. Keempat penghadang itu saling berbisik. Tampaknya penghadang berpistol itu adalah komandan mereka. Ia menepuk bahu si Cek-Cek. Ayo ikut kami.
Lelaki berpistol itu memerintahkan 3 orang untuk tinggal berjaga di situ. Lainnya ikut menggiring si Jack dan ayahnya. Mereka pun berjalan ke arah hutan. Si Jack dan ayahnya ditempatkan di tengah. Mereka tetap berjaga. Bahkan komandan itu masih tetap menggenggam pistolnya di belakang ayah si Jack belum disarungkan. Meski percaya, mereka tetap waspada. Pikiran si Jack masih berputar-putar karena khawatir. Sambil tetap memeluk erat lengan ayahnya, jika orang ini benar laskar. Khawatir juga kalau mereka menyangka si Jack dan ayahnya mata-mata lalu dibunuh di hutan itu. Nyawa orang serasa tak berharga di masa perang. Tak juga jelas siapa musuh siapa kawan. Suara serangga dan burung malam di hutan ikut menggandakan rasa takut si Jack. Ayahnya tahu ia ketakutan. Dipeluknya erat bahu si Jack dan sebentar-sebentar ia mengusap kepalanya. Si Jack dan ayahnya dibawa memintas jalan lalu si Jack dan ayahnya dibawa memintas jalan melalui semak belukar hingga jauh masuk ke hutan. Tak ada yang bicara, hanya suara ayah si Jack yang terdengar menggumamkan doanya. Ia pasrah saja mematuhi perintah para penghadang ini. Terasa lama sekali berjalan dalam gelap gulita. Kemudian tampak kerlap-kerlip cahaya dari obor kecil di tengah hutan. Ada sebuah gubuk darurat beratap ranting dan dedaunan. Sekelilingnya samar-samar, hanya ada penerangan dari sebuah obor kecil. Apinya pun antara nyala tak nyala. Tampaknya gubuk ini baru saja didirikan dengan terburu-buru. Daun-daun di atapnya masih segar. Merdeka! Seru penghadang berpistol. Merdeka! Terdengar menyahut dari dalam. Disusul pikan merdeka menyambut dari persembunyian di balik pepohonan. Ternyata ada banyak anggota laskar di sini. Lelaki berpistol itu sendirian merunduk masuk ke dalam. Terdengar berbicara dengan seseorang di sana. Tak lama kemudian, ia keluar lalu menyuruh si Jack dan ayahnya masuk. Di dalam gubuk tak kalah remangnya. Pelita kecil di situ tak mampu menerangi sekelilingnya. Tapi begitu masuk selangkah, si Jack sudah melihat seseorang di sana. Dia terbaring lemah di atas tanah beralas tandu darurat terbuat dari bambu. Itu Jeremiah. Jeremy! Si Jack menjerit tertahan. Jack! Jack! Balas Jeremy merintih. Di sampingnya ada ayahnya berjaga. Si Jack bergegas menghampiri, jongkok di samping Jeremy. Ia terkejut melihat dada Jeremy terbalut perban basah berdarah-darah. Darah segar masih terus mengucur. Apa yang terjadi, Jer? Kau kenapa, Jer? Gemetar suara si Jack sambil mengusap dahi kawannya itu. Ayah Jack juga ikut mengusap-usap kepala Jeremy. Bibirnya terkatup, tak tahu harus berkata apa. Aku, aku, uh, uh. Jeremy terbatuk dan darah segar tersembur dari mulutnya hingga ke tangan si Jack. Semakin kepayahan. Agaknya setiap sebentar ia terbatuk dan memuntahkan darah segar. Ayah Jeremy segera mengusap dahi anaknya itu dan menyeka darah dari sudut bibirnya dengan sobekan kain sarung. Si Jack tak sanggup menahan tangisnya. Ia sesenggukan memeluk ayahnya. Setelah itu, ayah si Jack juga memeluk ayah Jeremy. Dua lelaki setengah tua itu bertangisan. Biar aku yang menceritakan. Jeremy tak bisa banyak bicara, kata ayah Jeremy kemudian. Lalu dengan kesedihan amat mendalam, ayah Jeremy menceritakan apa yang didengarnya dari Jeremy tadi. Ketika Jeremy masih punya tenaga untuk bicara. Rupa-rupanya, setelah menyaksikan kekejaman para serdadu itu, Jeremy tidak segera pulang. Dia tetap di sana sampai para serdadu itu pergi. Hampir petang ketika para serdadu itu meninggalkan pangaribuan.
Setelah itu baru saja penduduk Pangaribuan berhasil mengurus jenazah anggota Laskar Pejuang itu dan memakamkan dengan layak. Saat sendirian berjalan pulang ke kampung, Jeremy melihat para serdadu itu beristirahat di tanggul sungai. 3 mobil truk mereka berbaris menunggu di jalan utama. Sebagian turun ke sungai. Ada yang mandi beramai-ramai. Sebagian hanya membasuh muka, kaki, dan tangan. Hanya 2 orang yang berjaga di atas tanggul. Salah satunya berbaring, satu lagi duduk memperhatikan teman-temannya di sungai. Dendam dan amarah Jeremy mendadak mendidih, terbayang kekejaman tadi. Jeremy nekat. Dia kubur rasa takutnya dalam-dalam di hatinya. Lalu ia turun ke parit kering di belakang tanggul. Dari sana ia merayap, mendekat hingga tiba persis di belakang serdadu yang duduk. Jeremy dapat mendengar mereka bercanda dan tertawa. Sayang Jeremy tak mengerti bahasa mereka. Beberapa meter di samping mereka terdapat sepucuk senjata api otomatis ditutup dengan seragam hijau tentara. Jeremy makin nekat. Ia merayap naik lalu menarik senapan itu. Diseret ke parit. Lalu ia merayap cepat-cepat kembali ke arah hutan. Salah seorang serdadu sudah selesai dari sungai. Seorang dari serdadu yang berjaga sendiri. Sekarang gilirannya untuk turun ke sungai. Saat berdiri, tiba-tiba ia melihat tubuh Jeremy merayap di parit. Sudah sejauh kira-kira 100 meter. "Hei Monkey, berhenti kamu!" teriak serdadu itu sambil berusaha meraih senjatanya. Mendengar teriakan itu, Jeremy pun tidak menunggu lagi. Dia bangkit berdiri dan berlari menyusul parit di balik tanggul. Sekuat tenaga, ia berlari sambil memanggul senjata yang diambilnya. Sementara serdadu lain sudah berhamburan keluar dari sungai. Dederet, dederet, terdengar tembakan beruntun. Serdadu itu menembak ke arah Jeremy. Ia benar-benar nekat, tak ada takutnya. Senjata itu lumayan berat, tapi ia tak mau melepaskannya. Dipanggul ia sambil berlari berunduk-unduk. Ia beruntung. Tanggul itu berbelok sehingga terlindung di baliknya. Terdengar suara peluru berdesingan di sekitarnya. Beberapa serdadu ikut mengejar sambil terus menembak. Tiba di pinggir hutan, Jeremy harus keluar dari parit. Melompat naik ke tanggul lalu memintas jalan untuk masuk ke hutan. Tiba-tiba, 2 butir peluru menghujam di punggungnya. Jeremy sempat terpelanting ke semak-semak. Ia menjerit kesakitan, namun ia bangun lagi. Dengan susah payah, ia terus berlari terhuyung-huyung masuk hutan. Ternyata Belanda tak berani masuk lebih jauh ke hutan, takut masuk perangkap Laskar Pejuang. Mereka hanya menembak membabi buta dari pinggir ke dalam hutan. Di tengah hutan, Jeremy makin lemah menyeret tubuhnya. Jatuh bangun, darah mengucur terus dari lukanya. Saat tenaganya hampir habis dan tak mampu berjalan lagi, ia usahakan sebisanya menembakkan senjata itu. Beberapa saat kesulitan karena senjata itu terkunci. Akhirnya ia berhasil juga menembakkannya. Suaranya keras bergema di tengah hutan. Letusan itu terdengar oleh para anggota laskar yang berjaga di sekitar hutan. Mereka segera mengepung. Mengira serdadu Belanda masuk sampai ke hutan. Tahu-tahu mereka menemukan Jeremy tergeletak sambil memeluk senjata otomatis yang berkilauan kena cahaya obor. Tubuhnya berlumur darah yang masih deras mengucur dari lukanya. "Aku Jeremy, senjata ini untuk ayahku," katanya sambil mengerang sebelum tak sadarkan diri. Si Jack menangis mendengar penuturan ayah Jeremy. Ia menyesal. Andai kata Jeremy tadi mau diajak pulang, ini tidak akan terjadi. Kau tidak salah, nak. Ayah Jeremy mengusap kepala si Jack. "Aku kenal Jeremy, sangat pemberani. Keinginannya tak bisa dibantah." Ayah si Jack kembali memeluk ayah Jeremy dan membisikkan sesuatu untuk menghiburnya. "Aku bangga mengenalmu, Lai.
kata ayah si Cek-Cek. Semoga anakku bisa sehebat Jeremy. Si Cek-Cek menoleh ke arah Jeremy yang terbaring. Matanya terpejam, tapi di bibirnya ada senyum. Ada sisa darah kering di sudutnya. Ada senapan besar mengkilat di dekat kepalanya. Agaknya, itulah senjata yang dilarikannya tadi. Sekali terdengar Jeremy mengerang. Setiap gerangannya berubah menjadi sembilu menyayat-yayat hati Cek-Cek. Tak henti-hentinya menyesali mengapa meninggalkan Jeremy tadi di kampung itu. Jangan sakit hati kalau anggota laskar tadi memperlakukan kalian tidak sopan, tambah ayah Jeremy. Komandan menginstruksikan penjagaan diperketat. Jangan mudah percaya pada siapapun. Pasukan kita sekarang diam-diam berjaga di seluruh kampung. Siapa tahu Belanda akan datang mencari Jeremy. Tapi penduduk kampung tidak boleh tahu semua ini, takut mereka panik tak karuan. Ya, aku paham, balas ayah si Cek-Cek. Kalau begitu sebaiknya kami pulang saja. Takut orang sekampung mencemaskan kami pula. Jangan sekarang, ayah Jeremy mencegah. Berbahaya, tidak semua anggota laskar mengenal kalian. Nanti dikira kalian mata-mata. Tinggallah di sini sampai pagi. Tengah malam, kondisi Jeremy semakin melemah. Sudah terlalu banyak kehilangan darah yang mengucur dari lukanya. Satu dari dua peluru itu ternyata menembus punggung hingga dadanya. Suaranya semakin lemah, tersengal-sengal mencari ibunya. Sudah begitu gawat, dengan sisa napasnya, ia masih berusaha berteriak sangat lemah, "Merdeka!" Malam itu juga, Jeremia meninggal di pelukan ayahnya sendiri, di hadapan si Cek-Cek dan ayahnya, serta beberapa orang pejuang. Ayah Jeremy menjerit keras, memecahkan keheningan hutan itu. Serangga hutan pun terdiam. Si Cek-Cek meraung sambil memeluk tubuh sahabatnya itu. Hingga pagi tiba, ayah Jeremy masih memeluk jenazah anaknya itu. Tak menangis lagi, tapi tak mau melepaskan jenazah itu meski sebentar. Kata-kata penghiburan dari teman sesama anggota laskar pun tak dipedulikannya. Untunglah ada seorang anggota laskar bergegas menjemput komandan yang lebih tinggi dari belahan hutan lain, sehingga ayah Jeremy bersedia menyerahkan jenazah anaknya untuk diurus selayaknya. Pagi hari itu, mereka menggali tanah untuk kuburan Jeremy. Beberapa anggota laskar mengumpulkan air bening embun pagi dari atas dedaunan dan menambungkannya ke dalam topi baja. Cek-Cek ikut mengumpulkan embun itu sambil menangis. Air segar dingin itu mereka gunakan untuk membersihkan darah dari tubuh Jeremy. Sebab di hutan ini tak ada sungai, tak ada mata air. Ayah Jeremy sangat ikhlas. Ia tegar mengikuti upacara militer sederhana pemakaman anaknya di hutan itu. Diambillah 3 genggam tanah. Ia bergumam perlahan setiap kali menjatuhkan segenggam tanah itu ke liang kubur. "Ini dari ibumu," katanya perlahan. Dijatuhkannya tanah itu segenggam yang pertama. Ia menatap sendu dengan mata basah. Anak satu-satunya ternyata harus terbaring di sana, terpencil di tengah hutan lebat ini. Jeremy harus dikubur tanpa peti mati, hanya terbungkus begitu saja dengan kain sarung. Bibir terkunci bibir ayah Jeremy saat diminta mundur beberapa langkah dari gundukan tanah itu. Senjata otomatis yang diambil Jeremy mempertaruhkan nyawanya. Dipanggul di punggungnya, menggunakan api yang bernyala di matanya. Komandan laskar yang tadi dijemput menancapkan bendera putih kecil di atas pusara Jeremy. Hanya itu yang tersedia. Setelah itu ia menyampaikan sambutannya. "Hari ini kita berangkatkan lagi seorang pejuang, bahkan pejuang kecil. Namun tugas kita belum selesai. Perjuangan ini masih panjang. Pahlawan kecil yang kita kasihi dan kita banggakan ini sudah berangkat. Tetapi percayalah, akan lahir 1000 penggantinya. Merdeka!" Ayah Jeremy ikut membalas pekikan itu sambil air matanya meruat tak terbendung lagi. Dipeluknya senjata otomatis itu seolah mengganti Jeremy baginya.
Selamat jalan, Jeremy, sahabatku yang baik. Ini yang tak sempat aku akui di hadapanmu, bahwa kau hebat luar biasa, sangat pemberani, tak terbandingkan dengan siapapun. Kau sangat berwibawa, hidup dan matimu sangat mulia. Aku sangat malu, aku sangat mengagumimu. Kau bintang kejora buatku, bisik si cek-cek tertunduk di atas gundukan tanah pusara Jeremy. Setelah itu ia berbareng meninggalkannya, pulang bersama ayahnya ke kampung. Para laskar itu pun berangkat meninggalkan tempat itu, dipimpin oleh komandan laskar. Mereka bergabung dengan laskar lain ke arah timur hutan itu. Bah, kenapa kalian jadi menangis semua? Terdengar Papa tiba-tiba berseru, coba mencairkan ketegangan. Hening, tak ada yang menanggapi. Papa menunduk untuk sembunyikan tangisnya, tetapi terdengar sesungguhnya meratap. Tubuhnya sampai berguncang. Ketika cucunya, Udi, Batara, dan Hasyan memeluknya. Mama hanya bisa menatap dari seberang meja dengan mata basah. Sudah, perasaanku memang sedih setiap kali mengingatnya, kata Opung kemudian. Pastilah sedih, Opung. Pastilah sedih, Amung. Makanya orang sering bilang kesedihan karena kehilangan sahabat bisa melebihi kehilangan ibu. Minang meratapi. Tapi semua sudah berlalu, sambung Opung menyusut air matanya. Bukan hanya Jeremy yang korban untuk kemerdekaan ini. Banyak beratus ribu bahkan berjuta rakyat Indonesia telah menjadi korban. Kemudian Opung mengusap kepala ketika cucunya satu persatu dinasihatinya. Kalian bertiga juga berjuang, walau bukan dengan senjata. Otaklah senjata kalian, kecerdasan dan kepandaian untuk memanfaatkan semua berkat dan talenta yang sudah Tuhan karuniakan buat kalian. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka yang sudah mendahului kita. Jangan percuma penderitaan kami melawan penjajah itu. Ya Opung, jawab anak-anak itu saling mendahului. Kalian harus tetap rukun, saling mengasihi, sehati sepikir seperti rasa air, jangan mendua seperti rasa tuak. Tambah Opung pula. Belajarlah yang tekun agar kalian dapat memimpin negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat negeri kita ini. Hanya bangsa yang tahu sejarah dan tahu menghargai pahlawannya bisa disebut bangsa yang besar. Kuburan Jeremy masih ada di hutan itu, Opung, katanya Batara. Kalau ada, kapan-kapan kalau dia bersekolah pengen jaga ke sana. Setelah pemakaman Jeremy, kami berpisah di hutan itu. Setelah itu, kami tidak pernah lagi bertemu dengan ayah Jeremy. Ibu Jeremy pun dijemputnya diam-diam tengah malam tanpa sempat pamitan kepada penduduk kampung. Lanjut Opung. Tapi kuburannya Opung tahu kan? Beberapa minggu sesudah itu, aku bergabung dengan laskar pasukan lain. Sesekali aku ikut bertempur, lebih sering menjadi pengintai, menjadi mata-mata atau kurir pengantar pesan. Setelah semua aman, tahun 50-an, aku baru punya waktu untuk pergi ke hutan untuk mencari kuburan itu. Ternyata sudah menghutan dia, tak berbekas lagi, tak ada tandanya lagi. Tidak tahu jelas apakah ayah Jeremy kembali lagi ke sana untuk menggali makam anaknya dan memindahkannya ke tempat yang lebih layak. Opung, harusnya dia dimakan pahlawan. Gumam Uli, suaranya serak, tersedak karena sedih.